Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Tanggapan berbagai pihak dari pejabat, politisi, cendekiawan hingga netizen soal deportasi UAS dari Singapura. UAS ditolak masuk Singapura. Respon Menko Polhukam Mahfud MD pedas. UAS ditolak Singapura. Menko PMK bicara soal jaga lidah agar tak diusir. Warganet kecewa usai UAS minta pengikutnya nggak boleh ke Singapura. Astagfirullah, sedikit pun gak ada nilai kesabaran Nabi Muhammad. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait kasus Ustadz Abdul Somad yang mengaku dideportasi dari Singapura saat berniat berlibur bersama keluarga. Guru Besar Hukum Tata Negara itu mengatakan tidak perlu ada upaya bantuan hukum untuk UAS. Bukan langkah bantuan hukum, yang paling dibutuhkan saat ini mungkin langkah diplomasi, ujar Menko Polhukam Mahfud MD seusai menjadi pembicara di The Westin Nusa Dua, Badung kemarin. Disinggung soal langkah pemerintah berikutnya terhadap refusal of entry atau penolakan pihak imigrasi Singapura atas UAS, Mahfud menyegrah, tidak ada langkah ke depan. Ini kan urusan hukum Singapura. Kita juga punya hukum sendiri, kata Mahfud MD. Mahfud MD menilai insiden yang menimpa UAS merupakan murni kewenangan Singapura sesuai hukum yang diberlakukannya. Kita kan tidak tahu aturannya yang berlaku bagaimana di Singapura, ucap Mahfud MD. Sejauh ini pihaknya mengaku hanya bisa mengambil sikap pasif menunggu perkembangan. Karena kedaulatan hukum suatu negara, kita tidak boleh ikut campur, papar Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini. Seperti diketahui, UAS ditolak masuk ke Singapura oleh pihak imigrasi setempat pada Selasa 17 Mei lalu. Refusal of entry itu didasarkan atas alasan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan izin masuk berdasarkan kebijakan imigrasi. Newsdetik.com memberitakan, UAS ditolak Singapura, Menko PMK bicara soal jaga lidah agar tak diusir. Menko PMK Muhadjir Effendi ditanya soal Ustadz Abdul Somad yang ditolak di Singapura karena dinilai sebagai penceramah ekstremis. Muhadjir bicara soal hidup bertetangga yang baik. Bukan domain saya. Pokoknya begini, hidup bertetangga itu tidak hanya dalam arti rumah ke rumah. Antar sesama negara itu juga ada etika. Ada tata cara, saling menghormati, kata Muhadjir Effendi seperti dilansir dari Antara. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kemudian mengatakan hidup bertetangga yang baik didukung dengan komunikasi yang baik. Muhadjir mengatakan soal perlunya menjaga lisan. Sebaiknya sama dengan tetangga lah. Mulai dari menjaga lidah, menjaga mulut, menjaga tangan sehingga kita bisa hidup enak. Kita bisa bertamu ke tetangga juga enak, tidak perlu diusir. Sebaliknya juga begitu, kita menerima tetangga datang juga dengan enak, katanya. Singapura ungkap alasan menolak UAS. Kementerian Dalam Negeri Singapura buka suara soal alasan menolak Ustadz Abdul Somad. Kemendagri Singapura mengungkap pandangannya soal sosok UAS. Pernyataan Kemendagri Singapura itu dirilis melalui situs resminya. Singapura awalnya menjelaskan soal kedatangan UAS di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada 16 Mei. Kementerian Dalam Negeri MHA memastikan bahwa Ustadz Abdul Somad Batubara atau Somad tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada 16 Mei 2022 dari Batam dengan 6 pendamping perjalanan. Somad diwawancarai, setelah itu kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di feri kembali ke Batam hari yang sama. Demikian pernyataan Kemendagri Singapura Selasa 17 Mei. Kemendagri Singapura kemudian menjelaskan alasan menolak UAS. Khotbah UAS soal bom bunuh diri dalam konteks konflik Israel-Palestina diungkit. Somad dikenal sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid, tulis Kemendagri Singapura. Tanggapan UAS, Ustadz Abdul Somad menjawab tuduhan-tuduhan yang menjadi dasar larangan masuk ke Singapura. UAS dianggap pihak Singapura sebagai sosok ekstremis. Tentang masalah-masalah kontroversial yang pernah ditujukan ke saya semuanya sudah diklarifikasi. Tinggal tulis saja di www.youtube.com klarifikasi UAS. Setelah itu tulis masalahnya, kata UAS dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun Rabu 16 Mei.
Soal khotbah tindakan bom bunuh diri, UAS menyatakan ceramah itu dalam konteks perang antara Palestina dengan Israel. UAS menyebut apa yang diucapkannya memiliki dasar. Masalah tentang martir bunuh diri itu konteks di Palestina ketika tentara Palestina tidak punya alat apapun untuk membalas serangan Israel, dan itu bukan pendapat saya, ujar UAS. Saya menjelaskan pendapat ulama dan konteksnya saya menyampaikan itu di dalam masjid, menjawab pertanyaan jamaah. Masa jamaah tanya, Ustadz masalah di Palestina jangan jawab, nanti kalau dijawab saya nggak bisa masuk ke Singapura. Saya kan intelektual, saya ini profesor, doktor, dosen, ucapnya. Tanggapan dari Fadlizon. Fadlizon yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus anggota DPR ikut terpantik perhatiannya pada peristiwa yang dialami oleh UAS tersebut. Menurutnya apa yang dilakukan oleh Singapura terhadap UAS seperti penghinaan, padahal UAS sendiri adalah seorang ulama dan dihormati sebagai warga negara Indonesia. UAS adalah warga negara Indonesia terhormat, seorang ulama dan intelektual. Kejadian ini penghinaan, tulis Fadli dalam cuitan Twitternya @fadlizon yang dikutip Viva pada Kamis 19 Mei 2022. Sangat tak pantas pihak Singapura memperlakukan UAS seperti itu, termasuk deportasi tanpa penjelasan. Dubes RI di Singapura harus menjelaskan peristiwa ini dan tidak lepas tangan, tambah Fadli dalam cuitannya. Tanggapan dari Ahmad, anggota DPR RI Komisi 8, sementara anggota DPR RI Ahmad sendiri menanggapi hal tersebut dengan mengecam keras Singapura dan meminta penjelasan terkait apa yang terjadi pada UAS. Saya secara pribadi dan sebagai anggota DPR RI mengecam keras perlakuan terhadap guru kita UAS. Kita minta pihak Singapura untuk menjelaskan kronologis kenapa UAS harus diperlakukan seperti itu, kata Ahmad pada Selasa 17 Mei. Dirinya juga merasa tidak terima jika Singapura memperlakukan UAS secara tidak pantas seperti itu, karena Ahmad sendiri adalah salah satu sahabat dekatnya. Ini adalah pelecehan bagi Indonesia, karena UAS merupakan tokoh dan ulama besar. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan Brunei Darussalam dan Malaysia memberikan penghormatan tinggi terhadap beliau, tapi diperlakukan dengan sangat tidak wajar oleh Singapura, ujar anggota Komisi 8 itu. Tanggapan dari Guru Besar UI, Hikmahanto Juwana. Sedangkan tanggapan dari Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebutkan bahwa diterima atau tidaknya seorang warga negara asing ke suatu negara perlu dipahami terlebih dahulu karena merupakan kedaulatan dari negara yang bersangkutan. Nah, untuk Singapura kita tahu kalau WNI warga negara Indonesia tidak perlu apply visa. Namun bisa saja otoritas Singapura menolak WNI masuk, ujarnya. Penolakan dari Singapura terhadap UAS sendiri menurutnya didasarkan pada aturan negara yang bersangkutan atas dasar subjektivitas pemahaman terhadap pasal petugas imigrasi negara bersangkutan memang bisa menolak UAS. Perlu dipahami kita juga tidak bisa mempertanyakan alasan petugas imigrasi menolak UAS karena ini masalah pertama yang saya sampaikan kedaulatan negara lain, lanjutnya. Tanggapan dari Ketua Fraksi PAN Saleh Pertahunan Dauli. Penjelasan pemerintah Singapura atas deportasi terhadap UAS juga dituntut oleh Ketua Partai Amanat Nasional atau PAN DPR RI Saleh Pertahunan Daule. Menurutnya alasan UAS dideportasi dari Singapura harus dijelaskan, padahal selama ini warga Singapura bebas untuk datang ke Indonesia. Kejadian ini sangat disayangkan dan akan menimbulkan rasa tidak adil di hati warga Indonesia. Sebab selama ini warga negara Singapura sangat bebas untuk keluar masuk Indonesia. Menurutnya lagi, tindakan Singapura tersebut perlu dipertanyakan oleh pemerintah Indonesia karena termasuk masalah yang sensitif. Selain itu, dirinya juga meminta agar Kementerian Luar Negeri proaktif untuk membela UAS. Tak hanya itu, Saleh juga menuntut pemerintah Indonesia untuk mendesak pemerintah Singapura menyampaikan permohonan maaf mereka. Jangan sampai ada kesan bahwa orang Indonesia disepelekan, dikecilkan, dan diperlakukan tidak baik. Kalau ke UAS saja bisa seperti itu, tentu ke warga negara kita yang lain bisa lebih tidak adil lagi, ujarnya. Tanggapan dari Ahmad Nur Wahid BNPT, Brigjen Ahmad Nur Wahid dari pihak BNPT juga turut menanggapi persoalan deportasi UAS dengan suaranya. Menurutnya, pihaknya, apa yang dilakukan oleh Singapura dipastikan sebagai kebijakan negaranya dan tidak ada intervensi terhadap itu. Kebijakan tersebut dilihat Nur Wahid sebagai bentuk prediksi atau antisipasi dini terhadap potensi ancaman kepada negaranya. Di Singapura lebih hulu, yakni preemptive strike.
pencegahan terhadap potensi ancaman aksi yang disebabkan oleh pandangan, doktrin, dan ideologi. Hal ini dilakukan karena Singapura memiliki landasan regulasi bernama ISA (Internal Security Act) yang mencakup pelarangan ideologi, pandangan, dan pemahaman radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme, jelas dia. Tanggapan Mahfud MD. Menko Polhukam Mahfud MD juga turut memberikan tanggapan terhadap UAS yang dideportasi Singapura. Dirinya menilai itu sebagai kebijakan hukum yang berlaku di negara tersebut. Selain itu, kasus tersebut juga tidak diserahkan kepada Indonesia, sehingga kita tidak boleh ikut campur. Tidak ada langkah selanjutnya. Ini bukan urusan hukum Indonesia. Ini urusan Singapura. Kita juga punya hukum sendiri, sehingga Singapura tidak boleh melanggar wilayah teritori. Mungkin langkahnya bukan kebutuhan hukum, tapi diplomasi, ujarnya. UAS dideportasi Singapura, begini tanggapan MUI. Majelis Ulama Indonesia mengkritik keras pemerintah Singapura yang menganggap penceramah Ustadz Abdul Somad pro-ekstremisme sehingga dilarang masuk ke negara tersebut. Enggak pro-ekstremisme lah, berlebihan Singapura itu, sangat berlebihan. Apalagi dia menyebut ekstremis, jadi enggak benar itu. Saya tahu Singapura kan pro-Yahudi, pro-Israel. Israel enggak suka dengan seluruh perlawanan yang melawannya, kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim. Sudarnoto meminta pihak Singapura tak membuat pernyataan atau alasan yang tak sesuai keadaan sebenarnya. Sementara, kata dia, pemerintah Indonesia tak pernah mencekal kegiatan dakwah UAS selama ini. Apa masalahnya sih dengan Singapura? Apakah UAS pernah menyakiti Singapura? Itu kan enggak juga, enggak ada bukti. Apalagi tudingan dia jadi bagian terorisme dan radikalisme, menurut saya enggak ada bukti, kata Sudarnoto. Kalau seandainya dia teroris dan pro-ekstremis, pemerintah Indonesia sudah mencekal sejak lama. Tapi ini nggak ada persoalan. Jadi pernyataan Singapura sangat mengganggu sekali, imbuhnya. Sudarnoto mengaku terkejut usai mendengar kabar tersebut. Ia menilai status UAS yang tak boleh mendarat Singapura artinya ada orang-orang tertentu tak boleh masuk negara tersebut. Nah, orang-orang tertentu yang tak boleh masuk itu perlu dijelaskan pihak Singapura. Mestinya Dubes Singapura di Jakarta itu harus terus terang. Jangan sembunyikan fakta, kenapa alasannya UAS enggak boleh masuk, kata dia. Di sisi lain, Sudarnoto mempertanyakan apakah Singapura mau menganggap negara Israel sebagai teroris. Padahal, kata dia, Israel kerap melanggar hak asasi manusia dan menyingkirkan hak hidup orang Palestina. Pelanggaran itu masih terus dibiarkan sampai saat ini. Itu sangat ganggu perasaan umat Islam di Indonesia, sangat ganggu hubungan bertetangga, ucapnya. Sudarnoto lantas meminta Dubes Besar Singapura untuk Indonesia agar berbicara dan minta maaf terkait insiden tersebut. Ia menyayangkan Dubes Singapura belum bersuara perihal polemik tersebut. Tanggapan netizen. Warganet kecewa. Usai UAS minta pengikutnya nggak boleh ke Singapura. Astagfirullah, sedikit pun nggak ada nilai kesabaran Nabi Muhammad. Pasca ditolak pemerintah Singapura untuk masuk ke negara tersebut, Ustadz Abdul Somad menyerukan pengikutnya di Instagram agar tidak lagi melancong dan berbelanja ke Singapura. Padahal, kata UAS, dia dan keluarganya datang ke Singapura untuk tujuan berlibur. Akan kunjungi berbagai tempat objek wisata, akan makan, menginap, belanja, mengeluarkan dana untuk kebaikan ekonomi Singapura, tapi Singapura ternyata tolak UAS. Menurut penceramah kondang itu, ketimbang menghamburkan uang ke Singapura, alangkah lebih mulia agar uang tersebut dialihkan untuk diwakafkan ke pembangunan pesantren. Seruan UAS tersebut ramai dikomentari netizen di Twitter. Tak sedikit yang menganggap UAS tipikal pribadi yang pemarah, suka ngamuk, dan tidak pemaaf. Rudi Valinka, pemilik akun Twitter @kurawa misalnya, menyayangkan sikap UAS yang dikenal masyarakat sebagai ulama justru menaruh dendam ke Singapura yang telah menolaknya. Bukannya mencontoh nilai kesabaran Rasulullah SAW, justru mentontonkan kemarahan dan sifat dendam di muka publik. Katanya ulama, tapi kok dendaman ya? Baru dilarang jalan-jalan aja udah ngamuk, nyerukan boikot jangan belanja. Benar-benar gak ada sedikit pun nilai-nilai kesabaran Nabi Muhammad SAW. Sayang begini dijadikan panutan. Astagfirullah. Tweet @kurawa di Twitter dikutip pada Jumat 20 Mei. Ia pun berharap tak banyak masyarakat yang mencontoh sikap yang ditunjukkan UAS tersebut. Semoga di universe lain ada figur Ustadz Somad yang jauh lebih baik dibanding di universe kita sekarang, seterusnya. Tanggapan dari Ahmad Dhani.
Tanggapi kasus deportasi Ustadz Abdul Somad dari Singapura, Ahmad Dhani sebut ada keterlibatan pejabat negara. Peristiwa penolakan Ustadz Abdul Somad oleh pemerintah Singapura beberapa hari lalu langsung menjadi perbincangan hangat. Musisi Ahmad Dhani pun tak luput memberikan tanggapan mengenai peristiwa yang melibatkan Ustadz Abdul Somad yang dideportasi oleh pemerintah Singapura. Menurut Ahmad Dhani, kejadian deportasi Ustadz Abdul Somad di Singapura merupakan sebuah peristiwa yang absurd. Ahmad Dhani menyebutkan bahwa sesungguhnya tidak ada hubungan antara pemerintah Singapura dan Ustadz Abdul Somad sehingga terjadi deportasi atau penolakan. Kenapa Singapura pemerintahnya melarang Ustadz Abdul Somad untuk datang ke Singapura, sementara kita tahu Singapura adalah tempat para koruptor menyembunyikan duitnya, naruh duitnya, bahkan mungkin banyak koruptor Indonesia yang belum ketemu, itu mungkin juga di Singapura, ungkap Ahmad Dhani seperti dikutip desjabar.com dari kanal YouTube Video Legend yang diunggah 19 Mei 2022. Berjudul Ahmad Dhani ajak pembela UAS untuk boikot Singapura. Jadi lebih enak jadi koruptor daripada jadi ustadz seperti Abdul Somad yang nggak bisa masuk Singapura, sambungnya. Bagi Ahmad Dhani, kasus deportasi Ustadz Abdul Somad dari Singapura ini menjadi sebuah bahan olok-olok bagi para buzzer. Jadi peristiwa Ustadz Abdul Somad dilarang masuk atau dideportasi oleh Singapura menjadi sebuah bahan untuk buzzer-buzzer ini mengolok-olok, katanya. Ia juga menambahkan bahwa kasus deportasi Ustadz Abdul Somad besar kemungkinan ada campur tangan dari pejabat Indonesia. Siapapun pejabat di negara ini yang mengirimkan pesan kepada pemerintah Singapura untuk menolak Ustadz Abdul Somad mendeportasi Ustadz Abdul Somad yang memulangkan ke Indonesia itu adalah pejabat-pejabat yang pastinya Islamfobia, kata Ahmad Dhani. Kalaupun bukan pejabat kan nggak mungkin memberikan surat resmi kepada pemerintah Singapura untuk menolak mendeportasi Ustadz Abdul Somad, ulama yang menurut saya paling terkenal di Indonesia, sambungnya. Bukan hanya itu, Ahmad Dhani juga curiga jika kasus deportasi Ustadz Abdul Somad ini adalah rangkaian desain besar yang kelak akan menjadi bola salju. Menurut saya dalam kasus Ustadz Abdul Somad ini bisa menjadi snowball ya. Kita bisa patut mencurigai ada desain besar, mungkin dengan dimulai dari Ustadz Abdul Somad ini dicap teroris, katanya. Menurut saya dalam kasus Ustadz Abdul Somad ini bisa menjadi snowball ya. Ahmad Dhani pun mengajak kepada seluruh orang yang mendukung Ustadz Abdul Somad untuk memboikot Singapura dan tidak datang ke negeri singa itu. Menurut saya semua pendukung atau semua santrinya Ustadz Abdul Somad atau semua yang hormat tawaduk kepada Ustadz Abdul Somad, saya rasa kita wajib untuk tidak datang ke Singapura, katanya. Karena pemerintahan Singapura jelas-jelas mempermalukan Ustadz Abdul Somad, pungkasnya. Ustadz Abdul Somad dideportasi Singapura, Sandiaga Uno beri respon. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Sandiaga Uno ikut buka suara perihal kabar Ustadz Abdul Somad yang mengaku dideportasi dari Singapura saat berniat berlibur bersama keluarga. Sandiaga mengaku bergerak cepat usai mendengar UAS dideportasi Singapura. Saya begitu mendapatkan berita ini, saya langsung mengumpulkan beberapa informasi serta mendapatkan kronologi dan saya konfirmasi ke pihak KBRI di Singapura. Dan dari laporan Pak Dubes atau Duta Besar ada beberapa informasi yang sedang didapatkan oleh imigrasi Singapura. Dia pun meminta publik tidak berprasangka terlebih dahulu dalam memastikan informasi yang benar secara menyeluruh. Hal ini mengingat UAS merupakan ulama besar yang sangat dihormati serta turut menjadi penggerak ekonomi kreatif. Juga kerap membantu mempromosikan destinasi wisata berbasis religi. Menparekraf menyatakan dirinya bakal mengecek informasi dugaan UAS yang dideportasi ke pihak Kementerian Luar Negeri dan Singapura. Dia mengharapkan tidak ada yang tercederai dalam kasus ini mengingat Indonesia dengan Singapura negara bersahabat. Saya baru saja kembali dari sana dan jumlah wisatawan Singapura sekarang menduduki nomor 2 tertinggi di Indonesia. Dengan pembukaan Batam Bintan ini harapannya kita juga akan meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara itu melalui Singapura, ujarnya. Dia menuturkan jika kasus ini harus ditangani maka akan diselesaikan dengan penuh keterbukaan dan gerak cepat dari pemerintah. Begini Roy Suryo tanggapi kasus Ustadz Abdul Somad ditahan dan dideportasi dari Singapura. Ustadz Abdul Somad, seorang penceramah yang biasa disapa dengan panggilan UAS, dikabarkan dideportasi dan ditahan di kantor imigrasi Singapura.
Ustadz Abdul Somad ditahan di ruangan berukuran 1 kali 2 meter bak seperti penjara, padahal ini merupakan kantor imigrasi Singapura. Banyak media yang akhirnya menyoroti kasus Ustadz Abdul Somad yang ditahan dan dideportasi oleh imigrasi Singapura, termasuk pakar telematika Roy Suryo yang tanggapi kasus ini. Seperti yang dikatakan pada akun Twitter @krmtroysuryo2 pada Selasa 17 Mei, ini sebenarnya cukup satu kata, seperti biasanya, terwelu ya. Terwelu untuk perlakukan Singapura terhadap UAS. Juga terwelu untuk penjelasan dubes ini. Mau deportasi atau dicegah, intinya adalah berikan penjelasan dan sikap yang fair terhadap sesama WNI. Jadi ingat rekam jejak soal SMK, ini ambyar, tulis Roy Suryo. Yusril sebut tindakan imigrasi Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad bukan deportasi. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra turut memberi tanggapan terkait Ustadz Abdul Somad yang dikabarkan dideportasi dari Singapura. Terkait apa yang menimpa pada UAS, Yusril Ihza Mahendra turut memberikan tanggapan. Mantan Menteri Hukum dan HAM ini menyebut apa yang menimpa UAS kurang tepat disebut sebagai deportasi. Apa yang dialami oleh UAS, lanjut Yusril, lebih tepat disebut sebagai pencegahan karena UAS masih berada di area imigrasi Singapura, belum masuk ke wilayah Singapura. Kalau UAS sudah melewati area imigrasi dan diperintahkan meninggalkan negara itu, barulah namanya dideportasi, kata Yusril. Dikutip dari laman resmi Partai Bulan Bintang. Meski demikian, apapun tindakan yang dilakukan pihak imigrasi Singapura terhadap UAS, hal itu harus disertai dengan penjelasan dari otoritas terkait. Yusril menyebut dalam konteks ASEAN Community yang berhubungan erat antar warta, penolakan terhadap kehadiran UAS dapat menimbulkan tanda-tanda dalam hubungan baik antar etnik Melayu dan Islam di Asia Tenggara. UAS selama ini dikenal sebagai ulama garis lurus yang tidak aktif berurusan dengan kekuasaan dan hubungan antar negara. Apalagi kehadiran UAS ke Singapura adalah untuk liburan, bukan untuk melakukan kegiatan ceramah, tablik, dan sejenisnya yang bisa menimbulkan kekhawatiran pemerintah Singapura. Yusril menyambut baik sikap proaktif Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Indonesia untuk menghubungi imigrasi Singapura untuk meminta penjelasan terhadap kasus yang dihadapi UAS. Kemenlu juga dapat melakukan hal yang sama dengan memanggil Dubes Singapura di Jakarta untuk memberikan penjelasan mengapa sampai terjadi pencegahan terhadap UAS. Kata Kedubes RI untuk Singapura. Sebelumnya, Dubes RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, mengatakan UAS bukan dideportasi. Menurut Suryo Pratomo, UAS tidak diizinkan masuk ke Singapura karena tak memenuhi kriteria warga asing berkunjung. Informasi yang saya dapatkan dari ICA, UAS tidak diizinkan untuk masuk Singapura karena tidak memenuhi kriteria warga asing berkunjung ke Singapura. Jadi tidak dideportasi karena beliau belum masuk Singapura, terangnya. Demikian informasi.